dalam masalah bermuamalah dengan orang kafir, itu ada beberapa poin. Pertama Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi kita punya sikap sama orang kafir, kita punya sikap. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarra'uhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Jadi boleh ibu berbuat baik sama orang kafir, boleh. Berlaku adil sama mereka, boleh. Tapi yang tidak memerangi kita. Walam yukhrijukum min diyarikum, yang mereka tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Maka tetap kita harus bersikap adil sama mereka. Gak boleh tiba-tiba ibu langsung menzolimi orang kafir, tidak boleh. Nah, ada beberapa hal yang disebutkan dalam syariat. Yang pertama, orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak boleh kita perangi dia. Tidak boleh. Berarti dia kafir zimmah atau kafir mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan kita. Yang kedua, selama orang kafir tersebut tidak mengeluarkan kita dari daerah kita, kita tidak boleh juga memerangi mereka. Yang ketiga, kita diperbolehkan untuk berjual beli dengan mereka. Boleh jual beli dengan orang kafir, boleh. Tapi dia kafir banget, boleh. Mau kafir banget, boleh. Jual beli boleh. Disebutkan di sini ya, dahulu di kota Madinah terhadap pasar di mana orang-orang Yahudi dan kaum muslimin saling berjual beli. Ada pasar Madinah, di situ orang Yahudi jualan, ada orang muslim juga jualan, mereka berjual beli. Makanya aneh nih, kalau ada sebagian orang mengatakan, jangan belanja di Indo ini, jangan di Alfa ini. Kenapa? Itu yang punya orang kafir, Ustaz. Itu nggak ada hubungan, Bu. Dibolehkan. Dibolehkan. Berbeda kalau kita bicara masalah, ya mungkin bicara masalah keutamaan dan seterusnya. Secara hukum dibolehkan. Nggak ada masalah. Berjual beli dengan orang kafir, berbisnis dengan orang kafir, nggak ada masalah. Apalagi mereka ahlinya dalam masalah dunia misalnya. Nggak ada masalah. Nabi tunjukkan terang-terangan. Dan sampai berita kepada kita, Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang kafir, Yahudi. Dan Nabi telah melaknat Yahudi, Bu. Orang yang paling melaknat Yahudi itu Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi tetap bermuamalah dengan mereka. Jadi Ahlus Sunnah itu nggak boleh terlalu, Ahlus Sunnah itu pertengahan. Tidak terlalu ekstrim, tidak boleh, tidak pula bermudah-mudahan. Kita pertengahan. Itu Ahlus Sunnah. Kemudian boleh berhutang dengan orang kafir, boleh. Kenapa ente ngutang sama orang kafir? Soalnya kalau orang kafir ini baik, Ustaz. Kalau ngutang sama pengurus masjid susah gitu. Misalnya, nggak apa-apa. Antum berhutang dengan orang kafir, antum bayar, boleh, nggak ada masalah. Kemudian yang kelima, boleh membuat perjanjian damai dengan orang-orang kafir, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dalam perjanjian Hudaybiyah dan seterusnya. Boleh itu, perjanjian damai dibolehkan kita untuk kemaslahatan kaum muslimin.